model. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Atas nama keluarga mempelai, kami menyerahkan anak kami, Arya Wiranata dan Septina D. Willem, untuk diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Pengenis. Terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat GKI Victoria, kami menerima Saudara Arya Wiranata dan Saudari Septina Willem untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan seluruh keluarga dipersilakan masuk ke dalam ruang gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran dari sang mempelai yang berbahagia pada pagi hari ini dan akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya di Gereja GKI Victoria. Kami persilahkan untuk membawa cincin yang begitu cantik dan anggun. Silahkan masuk. Inilah pembawa cincin. Baik, bersiap-siap. Selanjutnya kita akan menerima kehadiran dari sang mempelai bersama kedua orang tua yang dihantarkan oleh saudara juga di gedung Gereja GKI Victoria. Kami bersiap. Untuk meminta dan mendapat
Mari Ibu Bapak kita dengan tertib. Mohon tertib. Ini acara yang sakral. Tertib, kita hargai, kita hormati. Silakan bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat boleh duduk. Bersama kita menyanyi terima kasih Tuhan. Saudara yang di depan silakan duduk. Penetapan nikah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu, pernikahan seharusnya dihormati, dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci dan yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Oleh karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun
masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami anak-anak memuji Tuhan karena segala karunia dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terutama kami berterima kasih karena pernikahan yang Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri dan untuk ketertiban dalam masyarakat. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anakmu ini peroleh dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain, sehingga mereka sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolonganmu kami tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memperkaya anak-anakmu ini dengan anugerah-Mu, sehingga mereka sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjiannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan satu pujian dari mempelai perempuan. Kami persilakan.
Kita akan bersama-sama berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ampunkan segala dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Layakkan kami untuk menerima berkat-Mu, agar setiap berkat yang Kau berikan bagi kami tidak terhalang, tetapi sungguh menjadi kenikmatan yang nikmat berasal dari Tuhan. Dan hari ini, biarlah kenikmatan Arya dan Septina Tuhan sempurnakan dalam sukacita, hingga kehidupan yang mereka jalani menjadi suatu kehidupan yang penuh kesaksian bahwa Tuhan sungguh ada dalam kehidupan rumah tangga Arya dan Septina. Melalui pemberitaan firman Tuhan, kami kembali diingatkan, diteguhkan, serta dimantapkan langkah kami dalam menjalani kehidupan, terkhusus dalam berumah tangga. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin. Arya dan Septina, bagian firman Tuhan saya pilih dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Iya, ini natsnya. Ini natsnya sangat populer sekali. Boleh kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 2, 3, 2, 1. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Arya dan Septina, setiap kali saya menghadiri pernikahan, setiap kali saya memberkati pernikahan, saya merasa umurnya bertambah. Boleh saya katakan menua. Karena saya sadar setiap kali yang menikah itu memberitahukan kepada saya, mengingatkan saya bahwa saya umurnya bertambah. Dan saya merenung kembali akan rumah tangga saya. Arya dan Septina, hari ini saya ada undangan pernikahan untuk 4. Ada di Tambun Bungai, ada di Betang, ada nanti di Hawaii, ada di Dharma Wanita, ada 4. Ternyata yang menikah hari ini itu banyak. Dan beberapa itu anak dari didik saya. Ada dokter gigi Sinta. Dia bersama saya berkatekisasi, belajar, sekarang menikah. Jadi saya teringat ternyata saya semakin menua. Dan saya bangga belajar bersama mereka dan hadir ada ketika mereka mengikrarkan satu janji kudus dalam pernikahan. Pernikahan itu menurut iman Kristen itu sakral, kudus. Oleh karena itu diperlakukan, kekudusannya harus diberlakukan dan harus terlihat berasa. Saya sangat menghormati pernikahan. Makanya istri saya cuma 1. Karena saya menghormati pernikahan. Walau saya dikecewakan istri, walau istri saya kecewakan, saya tetap 1 istri. Karena saya sungguh sangat menghormati pernikahan itu. Landasan yang kuat dalam rumah tangga saya pernikahan itu, tidak ada yang lain. Nah, Arya dan Septina, kita sudah berkatekisasi selama 3 jam lebih ya. Saya tahu tidak cukup, dan Anda juga mengakui tidak cukup berkatekisasi selama 3 jam. Bahkan ada pemuda yang lain meminta sampai 2-3 kali pertemuan dalam konseling pernikahan. Saya selalu siap. Pranikah, pasca nikah, saya selalu layani. Ini membuktikan ketika memang kita mau mengadakan pernikahan, kita disibukkan dengan dekoratif, dengan gaun, dengan undangan, dengan konsumsi. Sementara momen penting untuk berkatekisasi itu sering waktunya sedikit sekali. Itu jujur saja kita katakan. Momen kita berkatekisasi, momen kita mempersiapkan pernikahan itu secara iman Kristen itu minim waktunya. Waktu kita tersita untuk konsumsi, waktu kita tersita untuk dekor, waktu kita tersita untuk undangan, bahkan waktu kita bisa tersita untuk make up. Itu sebab saya selalu ingatkan agar memberikan waktu khusus, karena momen khusus, momen istimewa. Berikan waktu istimewa bagi diri Anda untuk memperlengkapi diri Anda dengan pengajaran firman Tuhan.
Karena tantangannya sekarang ini sudah sangat luar biasa tantangan pernikahan. Tingkat perceraian itu meningkat, Ibu Bapak. Tingkat perselingkuhan itu meledak-ledak, menyala-nyala. Perempuan laki-laki sama kelakuannya. Gereja kan harus bertindak, gereja harus berbuat, gereja harus menyuarakan. Suara kenabian gereja harus sampai kepada jemaatnya. Gereja adalah suara kenabian. Oleh karena itu harus disampaikan suara kenabian. Nah, Arya dan Septina, saya pilihkan Nats itu bertolong-tolong, kasih garap Natsnya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong itu kan tiada akhir. Kalau katanya tolong, katanya mungkin satu kali, tetapi kalau bertolong-tolong itu tiada akhir. Ini yang harus kita pertahankan. Kita sering bertanya, aku maka aku jimanduhup, ya iya menduhup. Sering kan? Karena memang kita merasa selalu menolong, kapan gilirannya menolong saya? Sampai kapan bertolong-tolong? Alkitab bersaksi, kata Alkitab sampai menjadi penolong yang sepadan. Sampai kapan saya bertolong-tolong? Sampai kapan saya menolong? Sampai menjadi penolong yang sepadan. Kalau orang di sebelah kita, istri kita masih minta tolong, berarti kita belum menjadi penolong yang sepadan. Kalau suami kita masih minta tolong, berarti kita belum menjadi penolong yang sepadan. Sampai kapan? Sampai menjadi penolong yang sepadan. Oleh karena itu, begitu teramat sangat dalam artinya bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kenapa manusia ini punya beban? Mau nikah tidak nikah, mau punya anak tidak punya anak, pasti ada beban. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kata Kristus begini, marilah datang kepadaku kamu semua yang merasakan beratnya beban, aku akan memberikan kelegaan. Kristus saja sudah bilang begitu. Apapun dari konsekuensi di hidup, kita punya beban. Oleh karena itu, bertolong-tolonglah sampai menjadi penolong yang sepadan. Bertolong-tolong ini kan menjadi mengingatkan Arya dan Septina, jangan menjadi pasangan yang egois. Kita kan sudah bicarakan itu. Lama kita bicarakan, jangan menjadi pasangan yang egois. Mentang-mentang Arya yang bekerja dan berpenghasilan yang banyak, lalu egois dengan Septina. Saya kan suami, saya kan punya gaji, aku kan karyawan, sebentar top manager, ikau narik pilih gaji, jangan menjadi egois. Oleh karena itu semenjak dari pranikah itu kita kan harus ketahui siapa pasangan kita yang sesungguhnya. Saya kan yang kerja, saya kan yang cari duit, saya kan yang bayar kredit. Menjadi egois, jangan menjadi pasangan yang egois. Karena keretakan itu sudah terjadi ketika kita egois. Kalau sudah retak, celah lain pasti bisa menjadi retak lagi. Karena sudah tidak balance, equilibrium, keserasian, keselarasan, keseimbangannya sudah mulai goyah. Bertolong-tolong mengingatkan kita untuk tidak menjadi pasangan yang egois. Itu sebab juga Arya dan Septina bertolong-tolong sesungguhnya mengatakan kepada kita untuk menghargai diri sendiri. Saya menolong Arya karena saya mau menghargai diri saya. Saya menolong Septina berkatekisasi berdua karena saya menghargai diri saya. Kalau saya tidak menghargai diri saya tidak kasih konseling yang khusus bagi Anda. Kenapa saya memberikan konseling yang khusus? Karena saya menghargai diri saya. Kenapa Arya memilih Septina, Septina memilih Arya karena menghargai dirinya. Menghargai diri, menghargai pikiran, menghargai keputusan. Oleh karena itu, Arya, Septina, jangan kamu terlantarkan harga dirimu. Jangan kamu terlantarkan keputusanmu. Kamu memilih Arya, kamu memilih Septina karena harga dirimu. Kita
mempertahankan harga diri dengan bertolong-tolong, dasarnya hukum Kristus. Bertolong-tolong itu mengungkapkan saya menghargai diri saya sebagai ciptaan Tuhan. Ciptaan yang tidak sempurna, ciptaan yang punya banyak kesalahan kelemahan. Tetapi dengan bertolong-tolong saya menyatakan bahwa saya menghargai diri saya sebagai ciptaan Tuhan. Hanya ciptaan Tuhan yang punya akal. Hanya ciptaan Tuhan yang berhikmat dan bijaksana. Ketika kita melakukan bertolong-tolong, kita menghargai diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berhikmat dan bijaksana. Itu juga bertolong-tolong ini memaksimalkan potensi diri yang ada pada Anda. Septina maksimalkan potensi diri yang ada pada Anda. Arya maksimalkan. Kita kan sudah, saya dengan Arya